Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala asrafil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pecinta Kolbu Channel dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali melalui tayangan Penjernih Kolbu Channel bersama guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Uus Mauluddin LCMA, yang insyaallah pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ketiga dengan beliau, akan dibahas seputar fiqh dakwah, strategi dalam berdakwah. Karena itu, mari kita simak bersama penyampaian materi seputar fiqh dakwah oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Uus Mauluddin LCMA. Tafadhal Al-Mukarram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Dokter sehat, Pak Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du faqur rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Allahumma amin. Sahabat Penjernih Kolbu Channel ya, sebelumnya saya ingin meralat ya, saya bukan dokter, saya bukan kiai, saya juga bukan LC. Saya malu kalau disebut seperti itu sama Pak Dokter. Yang dokter itu, yang Kiai Haji itu beliau, bukan saya. Dan majelis ini tentu saja bukan menjadi ajang show up keilmuan ya bagi saya, tapi namanya murid ketika diminta oleh guru, ya saya sebagai murid ketika diminta oleh guru saya Pak Dr. Sukarmawan, saya sami'na wa ata'na saja. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah keberkahan bagi saya, bagi guru saya terus sehat walafiat, dan bagi kita semua. Teman-teman sekalian, jika kita perhatikan ya, bangunan Islam, maka ada dua penyangga utama, yaitu yang pertama adalah kita sebagai orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka di antara konsekuensi mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah ma'rifat kepada Allah dan ma'rifat kepada Rasulnya, dan ma'rifatul Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah menjadikan kita harus mengenal siapa Allah itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus mengenal siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala keterbatasan kita tidak bisa langsung berinteraksi dengan Allah. Ya, sebagaimana para nabi dan para rasul. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita sebagai petunjuk, yaitu Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu adalah kalamullah, kalamnya Allah. Maka ketika kita hendak mengenal Allah dan ketika kita hendak ngobrol dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Sehingga dari sini kita didorong oleh agama ini agar kita faham Al-Quran. Kalau kemarin dengan 9T ya, insya Allah itu sudah cukup ya, dengan membacanya baik dan benar, menerjemahkannya, memahami isi kandungannya, membaca tafsir-tafsir para ulama, itu sudah cukup. Dengan lebih dulu meluruskan niat. Betul, dengan meluruskan niat bahwa apa yang kita lakukan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Muhammadur Rasulullah, kita juga tidak sezaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara konsekuensinya adalah kita harus mengenal siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa sabdanya.
Sebagaimana Imam Malik, beliau ketika ditanya bagaimana untuk menunjukkan kecintaanmu terhadap Nabi SAW, maka beliau jawab dengan membaca hadis Nabi. Karena pasti ketika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan memperbanyak sholawat dengan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk memahami hadis ini kan bukan hanya sekadar membaca hadisnya, kita pun dituntut untuk memahami ini seperti apa jalur periwayatannya. Itulah yang disebut dengan sanad. Seperti apa orang-orang yang ada di sanad ini sehingga mempengaruhi hadis yang kita jadikan landasan itu sahihkah, hasankah, atau dhaifkah. Kalau ada yang dhaif, kedhaifannya seperti apa? Apakah syadid atau ghair syadid? Kalau syadid itu karena berbohong rawinya atau dituduh berbohong, maka sebenarnya itu bukan hadis. Walaupun para ulama menyebutnya hadis maudhu, hadis palsu. Kalau sekarang kita mengatakannya hoax. Nah, dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW pun kita butuh cabang ilmu untuk memahami, menyimpulkan hukum-hukum, yaitu ilmu usul fikih gitu. Jadi dengan dua kalimat syahadat ini kita didorong oleh Islam untuk membaca, menulis, menganalisa, menyimpulkan, menemukan mutiara-mutiara agar apa yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Nah, itu konsekuensi satu sisi. Yang keduanya, kalau sisi pertama itu akan mengarahkan kita pada kesolehan pribadi. Nah, yang kedua ini yang harus kita perhatikan, yang jarang orang hari ini tema-tema ini untuk dibahas secara mendalam. Apa itu? Bagaimana cara menyampaikan Islam? Hari ini kita terjebak dengan perdebatan-perdebatan sesama Islam. Ya, bukan saling memojokkan, bahkan saling membid'ahkan, bahkan sampai pada titik saling mengkafirkan. Padahal ajaran Islam itu tidak akan mengarahkan pada seperti itu. Ya, masa Islam saling mengkafir-kafirkan? Bukan mengkafir-kafirkan kalau orang Islam. Justru harus mengislam-islamkan. Nah, gitu, bukan mengkafir-kafirkan. Ya. Memperkuat atau memperkokoh keislaman. Iya, memperkuat dan memperkokoh keislaman. Jadi ketemu orang Islam itu adem, nyaman, karena penuh dengan kasih sayang, silih asa, silih asi, silih asuh gitu. Karena tadi semangatnya lillah. Nah, kesolehan yang dirasakan oleh pribadi itu tidak boleh hanya berhenti pada titik itu. Jadi di dalam Islam itu kalau soleh itu tidak cukup hanya sendiri, tapi harus bareng-bareng. Jangan hanya soleh individual, harus soleh sosial. Harus soleh sosial. Karena hampir seluruh ayat-ayat berbicara tentang keimanan, tentang amal, itu pasti ada waw dan alifnya. Contoh gini, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia merugi kecuali orang-orang beriman. Illa alladziina amanu. Amanahnya itu ada waw dan alif. Wa 'amilus shalihat ada waw dan alif. Wa tawassaw ada waw dan alif. Saw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata para ulama nahwu, al-wawu lil jamaah. Wawu itu menunjukkan berjamaah. Jadi beriman itu harus bareng-bareng gitu. Masa kalah sama prinsip rokok tuh ya. Enggak ada elu, enggak rame gitu. Salat di masjid cukup gitu kita sendiri, enggak bisa. Lebih powerful itu jika kita berjamaah dan pahalanya kan 27 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya mengajak orang agar menjadi orang-orang yang ada dalam keimanan, dalam amal soleh bersama-sama kita? Maka toolsnya adalah dakwah. Sehingga dengan dakwah ini orang menjadi paham. Oh, Islam itu begini dan begitu. Dan hari ini kebutuhan para dai baik di Indonesia, ya, di Asia, di ASEAN, di Asia Tenggara, ya, di Asia
di Eropa, di Amerika, di Australia sangat membutuhkan. Gitu. Sangat butuh dengan para dai. Sehingga dengan melakukan kaderisasi para dai, Islam ini akan semakin tersebar dengan cepat. Dan disinilah awal kebangkitan kaum muslimin abad ini. Ya. Secara nas kita bisa dapatkanlah. Contoh surat Ali Imran ayat 104 ya Pak Dokter. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, hendaklah jadi di antara kalian ummatun, satu umat, yad'una ilal khair, yang senantiasa berdakwah. Dakwah itu apa? Mengajak, menjelaskan, menunjukkan kebenaran Islam, itu dakwah. Ya, baik dengan kata-kata kita, baik dengan tulisan, baik dengan media syuting seperti ini, video syuting, ya, dengan dunia medsos, bahkan dengan contoh terbaik dari kita, itu dakwah. Jadi sangat luas. Dakwah itu berbeda dengan khutbah, beda dengan ceramah. Jadi gerak-gerik orang saja itu bisa menjadi dakwah. Yad'una ilal khair, mengajak kepada al khair, kebaikan, bukan mengajak kepada diri saya. Jadi saya mengajak orang agar mereka menjadi fans saya, menjadi subscriber saya, menjadi liker saya, bukan. Atau bukan juga kepada kelompok saya. Ini nanti kita akan bahas nih, penyakit-penyakit di dalam dakwah. Tapi mengajak orang pada kebaikan. Ya, tentu mengajak orang kebaikan, yang pertama kali harus paham kebaikan dan melakukan kebaikan itu kita. Itulah dakwah. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Ya. Wa ulaika humul muflihun. Nah, mereka itulah orang-orang yang mengajak pada kebenaran, yang amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan. Al-muflihun itu terambil dari kata falaha, Pak Dokter. Falaha itu diartikan kalau dalam bahasa Arab itu bercocok tanam. Menanam, maka dia tumbuh. Nah, petani di dalam bahasa Arab itu falah. Ha besar, Ha kecil. ha kecil ya. Ya, falah. Ya. Persis seperti di dalam azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, ini harus jeli bacanya Pak Dokter. Bukan hayya 'alal falah. Kalau hayya 'alal falah itu para petani gitu. Tapi kalau hayya 'alal falah enggak ada tasdidnya, itu artinya orang-orang, ayo kita menuju kesuksesan. Ayo menuju kebahagiaan. Ayo menuju keberuntungan. Ayo menuju kemenangan tadi, ya. Nah, ini ya, muflihun ini menggambarkan siapa? Mereka orang-orang yang berdakwah. Mereka orang-orang yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada dirinya, kepada orang yang di dekatnya, dan kepada semua orang. Karena ajaran Islam ini karakternya bukan untuk diri-diri saja, tapi untuk diri dan semua orang. Karena jika kita membiarkan orang dalam kesalahan, tidak pedulikan kemungkaran-kemungkaran di sekitar kita, itu bagaikan kita sedang berada di lautan, sedang berlayar bersama, kemudian ada orang yang membolongi kapal. Kemudian kita bilang, gak apa-apalah, orang membolonginya juga sebesar jarum pentul gitu. Iya betul, sebesar jarum pentul. Tapi ketika air itu merembes, apa yang terjadi? Bukan hanya orang yang ada di bawah yang tenggelam, tapi semua orang dan kapalnya itu akan tenggelam. Nah, inilah sebenarnya kewajiban kita semua sebagai orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, wajib menghadirkan Islam yang damai, menghadirkan Islam yang rahmat bagi semua dengan cara yang hikmah, mau'idhah hasanah, dan dengan cara terbaik kita ambil. Disinilah insya Allah
pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan bahas secara terperinci ya, apa saja, apa itu dakwah, bagaimana berdakwah, penyakit-penyakit dakwah, kegagalan-kegagalan di dalam dakwah, kemudian kenapa terjadi di masyarakat itu pertentangan terus ya. Nah, itu diantara hal-hal yang sangat penting untuk kita bahas di dalam fikih dakwah. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Subhanallah, Masya Allah. Para pemirsa dan pencinta Kolbu Channel rahimakumullah, telah diberikan materi pengantar yang sungguh luar biasa seputar fikih dakwah. Diawali apa yang disampaikan beliau, janganlah kita menjadi seorang yang saleh individual, asik dengan kesolehan pribadi, tapi tidak peduli dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita. Maka jadilah sosok soleh individual dan juga soleh sosial. Dan untuk mengajak orang banyak, maka perlu diberikan pemahaman keislaman. Oleh karena itu Al-Mukarram, Afwan, Anda ingin memberikan semacam pengayaan materi dan juga pertanyaan. Berarti boleh jadi Al-Mukarram ya, jika tadi yang Al-Mukarram sampaikan bahwa ada situasi di mana saling memojokkan di antara sama saudara, sama umat Islam, ada kemungkinan berarti salah persepsi ya, salah pemahaman tentang ilmu keislaman. Atau boleh jadi ada sebagian para da'i, para ustadz, para ulama yang juga salah dalam fikih dakwah, salah dalam cara menyampaikan. Jadi ada dua variabel penting tampaknya Al-Mukarram ya. Bisa jadi salah dalam memahami konsep keislaman, kemudian salah juga dalam menerjemahkan atau menyampaikan keislaman ini, strateginya salah atau caranya salah gitu, mediumnya salah gitu, atau salah cara intinya dalam menyampaikan Islaman kepada umat. Fadal Al-Mukarram. Ini hal-hal yang sangat faktual ya, memang terjadi di masyarakat. Ketika perbedaan pendapat kemudian menjadi perselisihan, menjadi konflik yang berkepanjangan. Pertanyaannya, apakah ini salah di dalam pemahaman atau salah dalam penyampaian? Ya gitu ya. Sebenarnya kalau pemahaman orang itu benar tentang Islam ya, dan penyampaian walaupun tanpa banyak bumbu macam-macam, sebenarnya Islam itu akan diterima oleh siapapun. Bahkan gak usah dijelaskan, mendengar ayat-ayat lantunan ayat Al-Quran saja itu sudah menjadi hidayah, sebab hidayah. Tapi kenapa hari ini ya, perbedaan faham, perbedaan cara pandang itu menjadi masalah berkepanjangan dan konflik yang sangat tajam. Prinsipnya konflik ya, masalah-masalah yang terjadi di masyarakat itu bukan karena perbedaan pendapat, tapi karena perbedaan pendapatan. Kalau hatinya sudah lain, tujuannya, orientasinya dunia, disitulah awal mula kita akan berpecah. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Masya Allah, subhanallah. Jadi para pemirsa dan pecinta menjadi Kolbu Channel rahimakumullah, tampaknya cukup menarik kajian seputar fikih dakwah, dan kita baru mengikuti materi awal atau materi pembuka materi ya, materi pengantar terkait dengan fikih dakwah. Tadi beliau menyampaikan akan diulas tuntas seputar fikih dakwah, termasuk penyakit-penyakit dalam fikih dakwah. Oleh karena itu kita akan lanjutkan tentunya pada kajian-kajian berikutnya, dan tapi pada akhir atau sesi akhir kajian awal pengantar materi tentang fikih dakwah, kita mohon sebagai konklusi atau intisari terkait dengan fikih dakwah disampaikan oleh beliau untuk penutup kajian pada tayangan kali ini. Fadal Al-Mukarram. Sahabat sekalian, jika manusia bisa berdiri karena dua kaki, maka menegakkan Islam kita membutuhkan dua unsur penting. Yang pertama adalah pemahaman Islam yang benar, berbasis dari Al-Quran
dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang pertama yang harus kita pegang. Yang kedua adalah kita harus punya ilmu dan menemukan cara penyampaian Islam yang tepat, sehingga dari pemahaman yang benar dan cara penyampaian yang tepat itu, semoga Islam akan dirasakan oleh kita sebagai penyejuk jiwa, penyegar hati dan pikiran kita, dan menjadi landasan beramal yang akan sangat luar biasa bagi kita semuanya. Dan bagi masyarakat, Islam akan menjadi agama yang dirasakan rahmatnya sebenar-benarnya. Demikian sebagai konklusi dari pertemuan pertama ini, Pak Dokter. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa dan pencinta Kolbu Channel rahimakumullah, konklusi yang disampaikan oleh beliau sebagai materi pengantar dari kajian tentang fikih dakwah tadi, harus kita jadikan ini catatan khusus bahwa jangan sampai salah dalam mencari referensi untuk memperdalam keislaman. Kita lukaram ya. Jangan sampai salah jika kita ambil dari Al-Quran, tepat kita bisa menangkap makna atau tafsiran yang tepat. Jika dari hadis, maka pastikan hadis yang sahih. Kita lukaram ya. Jika kita memetik tentang keislaman dari seorang guru, ulama, kiai, ustadz, maka pastikan itu juga dari sosok ulama yang memang faqih fiddin tentang keislaman. Jadi pastikan referensi untuk memperoleh keislaman itu tepat, benar sumbernya, dan juga tepat dalam penyampaiannya. Dan insyaallah pada kesempatan berikutnya akan dilanjutkan kajian seputar fikih dakwah oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Us Mauluddin LCMA. Tipikal beliau adalah sangat rendah hati, selalu tawadu, dan kerendahan hatinya ini bagi saya sebagai uswatun hasanah. Sampai berjumpa kembali pada tayangan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.